Konon, pengunjung yang datang ke sana sering mendengar suara-suara seperti suara teriakan, bisikan, tangisan, dan ada suara jeritan minta tolong di tempat itu, terutama di bagian dapur. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, untuk merayakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk kembali mengingat tentang tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang menjadi saksi bisu perjuangan dan juga pengorbanan masyarakat Indonesia untuk kembali merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, kali ini aku nggak cuma bahas mengenai sejarahnya aja, tapi juga dari sisi mistis tempat-tempat itu yang nggak kalah menarik. Karena tempat itu banyak banget pertumpahan darah, bahkan sampai ribuan nyawa melayang. Konon, kata masyarakat sekitar, di tempat tersebut banyak banget terdengar suara rintihan dari sosok-sosok yang tidak terlihat. Oh ya, kalau kamu suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel aku. Pada penasaran kan dimana aja tempat-tempatnya? Oke, baiklah, jangan nonton video ini sendirian, dan langsung aja kita masuk ke tempat bersejarah yang pertama. Check it out. Yang pertama yaitu Benteng Frederberg yang ada di Jogja. Yang mana tempat ini tuh sekarang sudah menjadi museum dan banyak banget menyimpan sejarah Indonesia. Nah, benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 di Yogyakarta. Dan benteng ini terletak di ujung jalan Malioboro atau di titik 0 km Yogyakarta. Dimana lokasinya itu benar-benar di tengah-tengah kota. Dulunya nih, benteng ini tuh digunakan oleh Belanda untuk mengontrol seluruh perkembangan di keraton karena Belanda merasa khawatir dengan perkembangan keraton yang benar-benar cepat. Jadi dibangunlah tuh benteng yang benar-benar berdekatan dengan keraton Kesultanan Yogyakarta. Tapi nih waktu itu Belanda ini ngakunya kalau pembangunan benteng tersebut untuk menjaga keamanan keraton. Nah, benteng ini selain punya banyak banget kenangan sejarah di masa lalu, benteng yang sudah berdiri ratusan tahun tersebut juga banyak banget menyimpan cerita horor dan sering banget terlihat ada penampakan sosok hantu, baik itu hantu dari masyarakat lokal maupun hantu Belanda. Sampai-sampai benteng ini dijadikan sebagai tempat wisata mistis dan juga tempat uji nyali. Salah satu sosok atau penampakan yang melegenda di benteng tersebut adalah sosok hantu Noni Belanda yang memiliki kaki kuda. Nah, jadi ceritanya nih, waktu itu ada seorang pengendara sepeda yang lewat di depan benteng itu tengah malam. Terus dia ini nggak sengaja ngelihat ada seorang perempuan Belanda yang lagi berdiri sendirian kayak lagi nungguin seseorang. Nah, disamperin lah tuh sama si pengendara tadi karena nggak tega ngeliat ada cewek cantik berdiri sendirian di gedung kosong, apalagi itu tengah malam. Niatnya si pengendara ini sih mau ngasih tumpangan. Pas nyampe di depan cewek itu ngebuka ujung gaunnya, dan waktu diangkat tuh gaunnya, pengendara ini ngeliat kaki Noni Belanda itu kayak kaki kuda. Nah, sejak saat itu hantu tentang Noni Belanda yang memiliki kaki kuda pun langsung terkenal di sana. Terus ada juga warga yang mengaku pernah mendengar suara aneh di benteng itu, dimana suaranya itu mirip suara langkah serdadu company zaman dulu yang lagi baris berbaris. Dan seremnya nih, kadang mereka itu ngeliatin wujudnya tapi mereka tidak memiliki kepala. Selanjutnya yaitu lubang Jepang Bukit Tinggi yang dibangun pada tahun 1942. Yang mana lubang Jepang itu saat ini sudah dijadikan sebagai situs sejarah dan objek wisata sejarah Indonesia. Nah, lokasinya ini ada di panorama Bukit Tinggi. Nah, kalau dengar kata lubang Jepang, pasti bakalan langsung flashback tentang bagaimana kejamnya tentara Jepang yang memaksa masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus, yang mana dikenal dengan Romusa. Nah, anehnya semua pekerja Romusa yang dipekerjakan oleh Jepang saat itu didatangkan dari 3 pulau, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Dan gak ada satupun masyarakat Bukit Tinggi atau masyarakat Sumatera yang dipekerjakan oleh Jepang untuk membuat lubang tersebut. Nah, lubang Jepang Bukit Tinggi ini adalah terowongan terpanjang di Asia Tenggara yang dibuat dengan tenaga dan juga tangan manusia. Terowongan sepanjang 8 km dan lebar sekitar 2 meter itu
itu dibuat dalam waktu 2 tahun aja. Dan sadisnya nih, tentara Jepang gak akan segan-segan untuk menyiksa bahkan sampai membunuh pekerja yang melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Nah, lubang Jepang ini memiliki 21 lorong-lorong sempit yang saling terhubung, yang mana dulunya ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan amunisi, ruang pertemuan, ruang sidang, ruang pelarian, pengintaian, ada juga bagian dapur dan penjara. Tapi sedihnya nih, ternyata lorong-lorong yang semula digunakan sebagai tempat penyimpanan dan juga sebagai tempat persembunyian tentara Jepang berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan. Semua pekerja Romusa yang memiliki kesalahan akan disiksa di ruangan itu. Ada juga pekerja perempuan yang diperkosa, dan yang paling sadisnya nih, di bagian dapur adalah tempat eksekusi atau tempat mutilasi dan juga pembuangan mayat, di mana seluruh tempat di dalam lubang tersebut dijadikan sebagai tempat penyiksaan, dan di bagian-bagian lain dijadikan sebagai tempat pengurungan, dan kemudian mereka dibiarkan mati kelaparan. Nah, karena saking banyaknya manusia yang dipekerjakan secara paksa dan dibunuh oleh tentara Jepang di dalam lubang Jepang itu, bahkan katanya sampai ribuan nyawa melayang. Nah, karena sekarang tempat itu dijadikan sebagai objek wisata sejarah, konon pengunjung yang datang ke sana sering mendengar suara-suara seperti suara teriakan, bisikan, tangisan, dan ada suara jeritan minta tolong di tempat itu, terutama di bagian dapur, karena memang banyak banget pekerja yang dimutilasi di area itu. Terus nih, katanya di bagian dapur itu ada sebuah kursi besi yang diduduki oleh sosok kakek-kakek. Dan gak cuma itu, ada pengunjung yang sering melihat ada penampakan makhluk astral yang tidak memiliki tangan dan kaki. Jadi yang kelihatan itu cuman bagian kepala dan menggunakan baju putih yang bergentayangan di dalam lubang Jepang itu. Selanjutnya yaitu benteng Fort William I, yang juga merupakan benteng peninggalan Belanda yang didirikan di Ambarawa, Semarang. Benteng ini dibangun pada 1834 sampai 1845, dan fungsi utama dari benteng ini adalah sebagai pertahanan Belanda dengan barak yang bisa menampung lebih dari 12.000 prajurit. Selain sebagai barak untuk para serdadu, di benteng ini ada juga beberapa tempat untuk menyimpan logistik perang, mulai dari mimis, bedil, meriam, hingga kendaraan berat. Nah, konon nih, bangunan tua dan besar itu saat ini dijaga oleh siluman ular. Dan bahkan sampai saat ini masih banyak banget masyarakat yang mengatakan kalau mereka sering melihat penampakan perempuan cantik atau noni-noni Belanda. Salah satu bangunan yang menarik berada di tengah-tengah area persawahan, di mana bangunan itu dikenal dengan sebutan Gedung Merah. Kata penjaganya nih, sosok yang menunggui Gedung Merah itu berwujud seperti siluman ular, yang mana sosok siluman ular itu suka banget gangguin orang-orang yang datang ke sana. Terus sebelum menuju ke Gedung Merah itu, ada gedung yang dulunya itu digunakan sebagai penyimpanan logistik dan juga hewan-hewan ternak seperti gajah dan kuda. Nah, di salah satu gedung itu terdapat sebuah parit air yang airnya itu nggak pernah berhenti bahkan pada saat musim kemarau. Nah, gedung itu biasanya digunakan petani buat neduh kalau misalnya lagi hujan. Tapi nih, kalau misalnya kalian berhenti di sana malam-malam, kalian bakalan diperlihatkan penampakan-penampakan menyeramkan atau mendengar suara-suara aneh di tempat itu. Ada juga yang bilang kalau mereka ini suka ngelihat ada penampakan noni-noni Belanda dan juga anak kecil. Biasanya sosok-sosok itu muncul di salah satu lorong menuju ke gedung kembar, yang mana lorongnya itu berbentuk setengah lingkaran dengan beberapa pintu di dalamnya. Nah, gedung kembar itu dulunya dijadikan sebagai barak militer serta penjaga militer. Dan seremnya nih, ada satu tempat di benteng itu yang sulit banget buat dibersihin karena di sana ada sosok yang disuruh untuk menjaga benteng tersebut. Selanjutnya yaitu Benteng Van den Bosch atau yang lebih dikenal dengan Benteng Pendem, karena bangunannya itu dibuat lebih rendah. Nah, benteng ini juga merupakan salah satu benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kabupaten Ngawi dan dibangun pada masa Perang Diponegoro, yaitu tahun 1825. Oh ya, pada zaman Belanda, daerah Ngawi ini merupakan salah satu pusat perdagangan dan juga pelayaran karena letaknya itu benar-benar strategis, yaitu di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Madiun.
Makanya Belanda naruh benteng di tengah-tengah itu biar bisa ngejaga dua tempat sekaligus. Nah di zaman sekarang nih, benteng itu dijadikan sebagai tempat wisata sejarah yang dikenal sangat angker. Banyak pengunjung yang mengatakan kalau mereka ini sering melihat ada penampakan hantu, mendengar suara-suara aneh, bahkan pernah ada kejadian pengunjung kesurupan di tempat itu. Beberapa sosok hantu yang sering menampakkan wujudnya di tempat itu adalah sosok wanita tua yang berkebaya zaman dulu, yang mana sosok itu sering berada di kamar mandi yang ada di dalam benteng. Terus terkadang di beberapa sudut benteng juga sering terlihat ada penampakan tentara Belanda yang wujudnya itu tanpa kepala dan berbaris rapi. Dan juga ada sosok kelelawar besar yang suka hinggap di menara benteng. Tapi nih dari sekian banyak hantu, sosok yang paling mengganggu adalah sosok ular yang berkepala manusia. Konon sosok ini memakan energi-energi kemarahan, kesedihan, dan juga penderitaan dari masyarakat Indonesia yang ditahan di dalam benteng pendem. Dan katanya nih, sosok itu sering melintas di lorong-lorong gelap yang ada di dalam benteng. Selanjutnya yaitu Goa Jepang yang ada di kota Bandung. Nah, goa ini dibangun pada tahun 1942 dan terletak di kawasan hutan raya Bandung Utara. Dulunya Jepang menggunakan goa ini untuk menyimpan senjata dan juga logistik. Nah, di dalam goa itu sendiri sangat lembab dan juga gelap. Terus di dalamnya juga ada sejumlah terowongan kecil, penjara, rel kereta, sampai rantai-rantai besar yang dulunya digunakan untuk mengikat para tawanan di saat era kerja paksa Romusa. Konon, Goa Jepang Bandung ini dianggap sangat angker dan juga banyak cerita yang mengatakan di sekitar area goa tersebut, bahkan sampai ke dalam goa, banyak banget arwah-arwah tentara Jepang dan arwah masyarakat Indonesia yang sering menampakkan diri. Selain itu, di goa tersebut juga ada mitos dan juga pantangan, di mana di tempat itu dilarang untuk menyebutkan nama lada. Dan kalau misalnya ada yang berani coba-coba untuk bilang nama itu, maka akan terjadi sesuatu yang buruk seperti kesurupan atau diperlihatkan sosok yang sangat menyeramkan. Nah, menurut masyarakat setempat nih, nama itu adalah nama tokoh yang sangat dihormati di tempat itu, yaitu Eyang Lada Wisesa, yang sampai saat ini nama itu disakralkan dan pantang untuk disebut untuk menghormati Eyang Lada. Oke guys, jadi itu tadi beberapa tempat bersejarah yang dikenal sangat angker dan banyak sosok-sosok yang bergentayangan di sana. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah datang ke salah satu tempat yang tadi aku sebutkan? Kalian boleh banget untuk menuliskan cerita kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.